Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai Blood Demon karena mereka takut orang lain akan mengetahui bahwa mereka memegang disarai di tangan mereka dan mulai merampasnya. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat 6. Mereka tidak dianggap ahli di dunia manusia. Jika seseorang benar-benar mencoba merebutnya, akan sulit bagi mereka untuk melindunginya. Zeyan menganalisanya untuk Chen Ping. Sangat mungkin kedua orang ini sangat licik. Tampaknya mereka telah mengungkap identitas mereka sepenuhnya dan mengeluarkan barisan untuk membuat keputusan akhir. Mata Chen Ping sedikit terfokus, dan dia memegang pedang pembunuh naga dan cambuk iblis dengan erat di tangannya. Sekarang Huda dan Huer telah mengungkapkan kartu truf terakhir mereka, Chen Ping tidak bisa gegabah. Huda, Huer, kamu dan aku berasal dari garis keturunan iblis darah yang sama dan berbagi sekte yang sama. Aku menyarankan kamu untuk berhenti. Luo Shouhai berkata dengan keras kepada Huda dan Huer. Luo Shouhai, jangan mempermainkanku. Saat kita membunuh Chen Ping ini, giliranmu. Tidak mungkin kartu truf kedua saudara kita bocor ke siapapun. Bagaimana Huda bisa berhenti saat ini? Saya melihat cahaya putih samar tiba-tiba muncul di tubuh Huda, dan kemudian saya melihat jiwa Huda terlepas dari tubuhnya. Begitu pula dengan Huer, jiwanya langsung terpisah dari tubuhnya, lalu menyatu dengan kabut darah merah dalam formasi. Tanda seru, tubuh keduanya tetap tidak bergerak, tapi kedua lampu putih terus bertabrakan dengan kabut berdarah, menyebabkan kekosongan bergetar. Segera, dua sosok humanoid berwarna merah darah muncul, dan kekuatan mereka terus berkembang. Kabut darah dalam formasi sepertinya terus memberikan kekuatan pada mereka berdua. Chen Ping mengerutkan kening, dia belum pernah melihat cara untuk meninggalkan tubuh dan hanya menggunakan jiwa untuk menyerap kekuatan dan meningkatkan kultivasi seseorang. Chen Ping tidak berani menunda lebih lama lagi karena dia tidak tahu seberapa jauh kedua orang ini akan meningkatkan kekuatan mereka. Pergi. Ribuan lampu pedang jatuh seperti hujan lebat, dan api pamungkas pada cambuk ajaib juga berubah menjadi bola api untuk menyerang. Pedang pembunuh naga dan cambuk ajaib di tangan Chen Ping ditembakkan pada saat yang bersamaan. Kali ini, Chen Ping tidak berani gegabah sedikit pun, dan menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan. Namun ribuan cahaya pedang dan bola api justru menembus tubuh Huda dan Huer dan menghujani tanah. Chen Ping mengerutkan kening dan tercengang. Tuan Chen, orang-orang ini adalah roh. Serangan substantif semacam ini mungkin tidak akan banyak merugikan mereka. Zeyan buru-buru mencium aromanya dan berkata. Chen Ping mengangguk dan mengerti, dan kemudian di lautan kesadaran Chen Ping, cahaya berkedip-kedip, dan serangkaian serangan kesadaran ilahi menyebar dari seluruh penjuru Chen Ping. Saya menghadapi serangan spiritual Chen Ping, tubuh roh berwarna merah darah Huda dan Huer bergabung langsung ke satu tempat. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar kedua tubuh roh itu seperti angin puyuh. Serangan apapun diblokir oleh kabut darah ini. Saat kabut darah tumbuh semakin cepat, angin puyuh terbentuk di seluruh formasi, menyebabkan seluruh formasi diselimuti kabut darah. Tubuh Chen Ping tergantung di udara, juga diselimuti kabut berdarah. Orang-orang di luar sama sekali tidak dapat melihat Chen Ping dengan jelas. Saat ini, Huo Feng dan yang lainnya mulai mengkhawatirkan Chen Ping. Bagaimanapun, formasi darah pengorbanan ini terlalu kuat, dan Huda dan Huer juga merupakan biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang mereka memiliki formasi besar untuk diandalkan, mereka adalah takut Chen Ping tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun segera, kabut berdarah perlahan menghilang, dan kemudian sosok Chen Ping perlahan muncul. Chen Ping tampaknya tidak banyak berubah saat ini kecuali wajahnya terlihat sedikit jelek. Tetapi ketika semua kabut darah menghilang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh roh Huda dan Huer telah hilang. Di tanah, sosok humanoid setinggi lebih dari 2 meter,
dengan tubuh merah darah dan mata galak muncul. Aura menakutkan terpancar dari wujud manusia berwarna merah ini. Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana jiwa dua orang bisa menyatu dan bagaimana mereka bisa menjadi pria jelek seperti itu. Jelas sekali, bentuk manusia merah setelah fusi jiwa Huda dan Huer jelas telah meningkat dalam kekuatan dan alam. Mengikuti raungan sosok manusia merah, angin kencang energi spiritual bertiup ke sekeliling, dan kekuatan tekanan menyebabkan tubuh Chen Ping langsung jatuh dari udara. Apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan puncak dari alam kesengsaraan tingkat 8. Saya sangat malu karena dia adalah lawan saya. Hantu Gunung Setan memandang humanoid merah itu dengan keterkejutan di wajahnya. Dengan bantuan susunan darah pengorbanan ini, jiwa dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 digabungkan menjadi tubuh dengan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Ya, Anda tahu kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika Anda mengalahkan 10 atau 8 alam kesengsaraan tingkat 6, itu bukan masalah besar. Ini sungguh keterlaluan. Seperti yang diharapkan dari formasi dari surga, itu sangat kuat. Seng Busi menghela nafas. Sebagai keluarga jimat formasi, Seng Busi tahu bahwa meskipun keluarga Seng mereka telah berlatih selama beberapa kehidupan, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan formasi sekuat itu. Humanoid berdarah itu menatap Chen Ping dan tiba-tiba menyerang Chen Ping. Tubuhnya seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Chen Ping menegang, meskipun dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, masih mustahil untuk menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Terlebih lagi, ada formasi di belakang orang ini yang terus-menerus memberikan kekuatan. Tubuh humanoid berdarah ini terus-menerus memancarkan pola formasi, yang terhubung dengan formasi darah pengorbanan di sekitarnya. Arai darah pendeta menggunakan darah di dalam arai untuk terus memberikan kekuatan pada humanoid berdarah itu. Saat ini, Chen Ping sepertinya menemui jalan buntu. Pihak lain berada pada level yang lebih tinggi dari Anda, lebih kuat, dan memiliki aliran sumber daya yang stabil. Bagaimana cara melawannya? Pada saat ini, monster berdarah yang telah berubah itu mendatangi Chen Ping dalam sekejap. Suara rintihan yang tak terdengar keluar dari mulutnya, dan cahaya berdarah keluar. Ikuti di depan Anda. Kecemerlangan ini terus meluas di mata Chen Ping, dan tubuh Chen Ping tiba-tiba mundur, tetapi kecemerlangan itu mengikutinya seperti bayangan. Chen Ping mengerutkan kening, dan api berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai besar yang menyala di depannya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun ketika cahaya itu terbang, ia tidak mengenai perisainya, melainkan melewatinya seperti benda yang tidak terlihat. Bagaimana kabarnya? Murid Chen Ping menyempit. Ledakan. Kecemerlangan ini mengenai dada Chen Ping, menyebabkan dia terbang mundur. Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Tuan. Fire Phoenix melihat ini dan berteriak. Chen Ping. Bai Qian juga merasa sangat tertekan. Luo Shouhai dan yang lainnya semua mengkhawatirkan Chen Ping, tetapi mereka gugup saat ini dan tidak dapat membantu sama sekali. Jangan gugup, kamu tidak akan mati. Chen Ping memaksakan senyuman kepada semua orang, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tenang, memegang cambuk ajaib dan membuat bayangan cambuk. Meskipun orang aneh berdarah ini adalah perpaduan jiwa Huda dan Huer, meskipun dia menyatu, dia tetaplah seorang pembudidaya iblis, dan dia pasti akan takut menggunakan cambuk iblis. Tapi kali ini, orang aneh berdarah itu menolak untuk menghindar, dan bayangan cambuk melewati tubuh orang aneh itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Cambuk ajaib sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan Chen, orang aneh ini menggunakan formasi ini untuk memadukan jiwa Huda dan Huer. Orang aneh ini tidak memiliki kesadaran spiritual sama sekali, apalagi lautan kesadaran. Cambuk ajaib ini mungkin tidak ada gunanya. Petik 2. Zeyan mengikuti Chen Ping dan mengingatkannya.
Chen Ping akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa cambuk ajaib begitu kuat melawan para penggarap iblis adalah karena ia dapat menyerang lautan kesadaran para penggarap iblis. Tapi orang aneh di depannya sekarang tidak memiliki kesadaran sama sekali, jadi mencabut cambuk ajaib tidak ada gunanya. Chen Ping menyingkirkan cambuk ajaibnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba jatuh. Ribuan lampu pedang mengelilingi orang aneh itu. Tapi 10.000 cahaya pedang itu juga melewatinya dan tidak membahayakan orang aneh itu. Pada saat ini, Chen Ping panik, orang aneh di depannya sepertinya memiliki tubuh asli, jadi mengapa pedang pembunuh naga pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Membagikan. Untuk sementara, tidak peduli metode apa yang digunakan Chen Ping, dia tidak dapat melukai orang aneh itu sama sekali, tetapi hanya dipukuli. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir, orang aneh itu mengambil tindakan dan memukul balik Chen Ping lagi. Chen Ping memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya semakin jelek. Chen Ping tidak lagi menyerang, tetapi menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk menghindari dan memikirkan cara menghadapi orang ini. Kuantitas. Bahkan jika dia mengkonsumsinya seperti ini, Chen Ping tidak dapat mengkonsumsi lawannya, tetapi dia memiliki formasi besar untuk terus memberikan kekuatan. Bagaimana Chen Ping bisa mengalahkan makhluk yang hampir tak terkalahkan? Dalam formasi besar ini, monster berwarna merah darah ini hampir tak terkalahkan. Apakah mungkin untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu? Chen Ping mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ping menjadi semakin cemas, membuat gerakannya lambat dan terus-menerus menghindari pukulan oleh orang aneh berdarah itu. Untungnya, Chen Ping memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kuat secara fisik, jadi dia tidak terkalahkan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai menjadi abu sekarang. Bahkan jika Anda seorang jenius, tidak mungkin bagi Anda untuk bertarung melawan seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat kedua dan di puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Kesenjangan besar dalam dunia nyata tidak dapat dijembatani dengan bakat. Tuan Chen, jangan khawatir, coba jebak orang ini dulu, lalu hancurkan formasinya. Selama Anda bisa mematahkan formasi, orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Zeyan menghibur Chen Ping, yang sudah sedikit cemas. Jika Chen Ping terus seperti ini, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Biarkan aku mencoba. Setelah mendengarkan kata-kata Zeyan, Chen Ping mulai menstabilkan diri, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan kemudian menggunakan keterampilan sihirnya. Chen Ping akan membentuk formasi kecil dalam formasi besar ini untuk menjebak orang aneh berdarah itu. Saat Chen Ping menggunakan formula ajaib, rantai besi emas langsung muncul di tanah. Chen Ping menggunakan metode pembentukan dan sumber emas untuk menjebak orang aneh berdarah ini. Serangkaian rantai besi emas melilit kaki orang aneh berdarah itu, lalu melilit tubuhnya. Monster berdarah itu meronta dan terus mengaum. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti mempedulikan orang aneh berdarah itu dan dengan cepat melihat formasi di sekitarnya. Pola formasi di tanah masih mengalir dengan darah. Darah para penggarap iblis ini terus memberikan kekuatan kepada orang aneh berdarah itu. Pola formasinya sangat kompleks, Chen Ping mengerutkan kening, mencari mata formasi. Monster berdarah itu terus mengaum, membuat Chen Ping semakin cemas. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin sulit dia menemukan lokasi formasi. Tiba-tiba, rantai besi yang mengelilingi orang aneh berdarah itu pecah menjadi beberapa bagian. Orang aneh berdarah itu melepaskan diri dan langsung menuju Chen Ping. Tuan Chen, hati-hati. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao berteriak untuk mengingatkan Chen Ping. Chen Ping terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar oleh orang aneh berdarah itu dan terbang menjauh. Tubuh Chen Ping membentur tepi formasi dengan keras, lalu bangkit kembali. Chen Ping terbatuk-batuk, dan darah terus menetes dari mulutnya. Kali ini, semua orang menjadi lebih khawatir.
Chen Ping berjuang untuk bangun dan menatap dengan dingin ke arah pria aneh berdarah di depannya saat pikirannya melintas. Lonceng pola naga tiba-tiba muncul di udara. Lonceng besar bertanda naga berdengung, dan seluruh kehampaan terguncang dengan riak. Kemudian lonceng bertanda naga itu menyelimuti orang aneh berdarah itu.